Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Senang sekali dapat berjumpa kembali dengan teman-teman semuanya dalam channel kami Belajar Tata Bahasa Al-Qur'an. Pada channel ini, insya Allah kita akan belajar bersama-sama kaidah-kaidah tata bahasa Al-Quran, mulai dari tingkat yang paling dasar, sampai dengan nanti insya Allah kita akan mempelajari dan memahami proses penterjemahan ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan kaidah-kaidah tata bahasa. Pada video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan bab yang baru, yaitu bab yang kelima, yang insya Allah akan membahas tentang frase kepemilikan atau frase idhofah. Sebagai review singkat atas progres dari video-video sebelumnya, alhamdulillah kita telah menyelesaikan video-video yang menguraikan materi-materi sebagai berikut. Yang pertama, pada bab 1 adalah materi paling dasar, yaitu jenis-jenis kata dalam bahasa Arab. Terus kemudian yang kedua, kita telah membahas tentang 4 karakter isim, di mana telah dibahas dengan detail masing-masing karakter, yaitu status isim, jumlah isim, gender isim, dan identitas isim. Pada bab ketiga, alhamdulillah telah dibahas perubahan bentuk isim, yaitu perubahan normal ke bentuk ringan, dan juga perubahan isim ditinjau dari segi fleksibilitas. Dan yang terakhir, pada video sebelum ini telah dibahas secara mendetail materi tentang kata ganti atau dhamir. Materi tersebut terdiri dari kata ganti independen atau dhamir munfasil dan kata ganti tidak independen atau dhamir muttasil. Selanjutnya, pada video kali ini kita akan membahas materi yang sangat penting dalam kaidah tata bahasa Al-Quran, yaitu frase kepemilikan atau frase idhofah. Frase idhofah menjadi bahasan pertama dalam mempelajari tentang frase, karena sebelum ini kita masih membahas tentang kata. Hal ini karena frase idhofah sangat banyak terdapat di dalam Al-Quran dan memiliki peran penting dalam memahami makna yang terkandung di dalam ayat-ayat Al-Quran. Frase idhofah adalah bentuk frase yang mengungkapkan kepemilikan atau mengungkapkan keterkaitan antara sebuah isim dengan isim yang lain. Terdapat 2 konsep keterkaitan yang harus dipahami dengan baik dalam frase idhofah, yaitu konsep yang pertama, konsep kepemilikan, dan yang kedua, konsep keterkaitan of atau dari. Apa itu? Nanti kita akan jelaskan. Yang pertama, kita bahas frase idhofah dengan konsep kepemilikan. Frase idhofah dengan konsep kepemilikan adalah rangkaian 2 kata di mana salah satu kata dimiliki oleh kata yang lain. Perhatikan contoh berikut. Bukunya Rudi. Pada saat mendengarkan frase bukunya Rudi, kita tentunya sudah bisa memahami arti atau makna frase tersebut, yaitu sebuah buku yang dimiliki oleh seseorang yang bernama Rudi. Kata buku adalah kata yang dimiliki, dan kata Rudi adalah kata yang memiliki. Di dalam kaidah tata bahasa Arab, kata yang dimiliki disebut mudhaf. Dalam contoh ini, kata buku adalah mudhaf. Dan kata yang memiliki disebut mudhaf ilaihi. Atau dalam kasus ini, kata Rudi adalah mudhaf ilaihi. Bukunya Rudi, buku adalah mudhaf, Rudi adalah mudhaf ilaihi. Contoh frase idhofah dengan konsep kepemilikan terdapat di dalam Al-Quran pada surat An-Nas ayat 1 sampai dengan ayat 5. Misalnya pada ayat yang pertama, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Qul a'udzu birabbin nas. Pada ayat ini terdapat frase idhofah dengan konsep kepemilikan, yaitu frase Rabbin nas, yang artinya adalah Tuhannya manusia.
Frase ini terdiri dari kata yang dimiliki yaitu Tuhan atau Robbi dan kata yang memiliki yaitu manusia atau Annas. Pada contoh ini sangat mudah dipahami bahwa kata Tuhan adalah dimiliki oleh kata manusia. Tuhannya manusia atau Tuhan miliknya manusia. Selanjutnya kita bahas konsep yang kedua yaitu frasa idhofah dengan konsep dari atau di dalam bahasa Inggris disebut dengan particle of. Frasa idhofah dengan konsep dari atau of adalah bentuk keterkaitan antara satu kata dengan kata yang lain yang dikaitkan dengan bantuan kata dari. Sama dengan konsep kepemilikan, pada konsep ini terdapat dua kata, yaitu kata pertama adalah kata yang menjadi topik, dan kata kedua adalah kata yang menerangkan topik tersebut. Tetapi ini bukan kata sifat. Kata yang menjadi topik dan kata yang menerangkan dikaitkan dengan kata dari. Perhatikan contoh frase berikut. Ulama Madinah atau ulama dari Madinah. Saat membaca frase tersebut, dalam benak kita sudah paham bahwa yang menjadi topik frase ini adalah kata ulama. Kata Madinah adalah menjelaskan kata ulama tersebut. Jadi di dalam frase ini, kata yang menjadi topik utama adalah kata ulama dan kata yang menerangkan adalah kata Madinah. Kedua kata tersebut dikaitkan dengan kata dari, ulama dari Madinah. Kata yang menjadi topik terletak sebelum kata dari dan kata yang menerangkan diletakkan setelah kata dari. Konsep ini sama dengan mudhof dan mudhof ilaihi, di mana kata yang menjadi topik atau kata sebelum dari adalah mudhof. Dan kata yang menerangkan atau kata setelah kata dari disebut dengan mudhof ilaihi. Berikut adalah contoh frase idhofah dengan konsep dari atau of yang terdapat di dalam Al-Quran. Pada surat yang sama dengan contoh sebelumnya, yaitu surat An-Nas, tetapi contoh kali ini pada ayat yang kelima. Ayat ini adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim min syarril waswasil khannas. Pada ayat ini terdapat frase idhofah dengan konsep dari atau of, yaitu sarril waswasi. Sarri artinya kejahatan, al-waswasi artinya waswas. Sarril waswasi artinya kejahatan dari waswas. Kata sarri adalah kata yang menjadi topik atau mudhof. Dan kata al-waswasi yang artinya adalah waswas adalah kata yang menerangkan kejahatan tersebut atau yang menjadi mudhof ilaihi. Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa konsep dari jika diterjemahkan dengan konsep kepemilikan juga dapat diterima. Misalnya kalau kita terjemahkan sebagai berikut. Kejahatan dari waswas diterjemahkan menjadi kejahatannya waswas. Insya Allah pemahaman ini bisa diterima. Selanjutnya kita bahas kaidah-kaidah penting di dalam frase idhofah. Yaitu yang pertama, frase idhofah terdiri dari dua kata, yaitu mudhof dan mudhof ilaihi. Mudhof adalah kata yang dimiliki, mudhof ilaihi adalah kata yang memiliki. Kaidah yang kedua, rangkaian mudhof dan mudhof ilaihi keduanya berupa isim. Kaidah yang ketiga, mudhof harus berupa isim ringan dan tidak boleh diawali dengan al. Ini adalah kaidah yang sangat penting dan harus dikuasai bahwa mudhof adalah berupa isim ringan dan tidak boleh diawali dengan al. Kaidah keempat, mudhof ilaihi. Mudhof ilaihi harus berupa isim dengan status jar atau isim majrur. Selanjutnya, kaidah kelima, satu rangkaian idhofah memiliki satu rangkaian properti terkait dengan status, jumlah, gender, dan identitasnya. Contohnya adalah malikin nas atau rajanya manusia. Frase ini memiliki satu kesatuan makna,
yaitu menerangkan tentang Allah Ta'ala yang menjadi rajanya manusia. Penjelasan properti frasa malikinas adalah sebagai berikut. Untuk status, jumlah, dan gender, propertinya ditentukan oleh mudhof atau ditentukan oleh kata maliki. Kemudian, untuk identitasnya ditentukan oleh mudhof ilaihi atau kata annas. Baik, kita jabarkan. Untuk status jumlah dan gender ditentukan oleh kata maliki. Statusnya adalah jar karena berakhiran kasroh. Terus kemudian jumlahnya satu atau tunggal, gendernya maskulin. Dan untuk identitas ditentukan oleh mudhof ilaihi, yaitu kata annas. Kata ini diawali dengan alif lam, sehingga identitas kata ini adalah makrifah atau sudah dikenali. Jadi, malikinas memiliki satu kesatuan sifat dengan properti status jar, jumlahnya tunggal, gendernya maskulin, dan identitasnya makrifah. Kaidah yang keenam, mudhof dan mudhof ilaihi harus saling bergandengan dan tidak boleh dipisahkan. Kaidah ketujuh atau yang terakhir, satu rangkaian idhofah dapat dirangkai dengan idhofah yang lain sehingga membentuk sebuah kesatuan idhofah. Berikut adalah contoh rangkaian idhofah dalam surat Al-Fatihah ayat yang keempat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maliki yaumiddin. Idhofah yang pertama, maliki yaumi. Maliki sebagai mudhof, yaumi sebagai mudhof ilaihi. Terus kemudian idhofah yang kedua, yaumi ad-din. Yaumi yang tadi sebagai mudhof ilaihi, dia juga berstatus sebagai mudhof untuk kata ad-din. Idhofah yang kedua, kata yaumi adalah mudhof, kata ad-din adalah mudhof ilaihi. Properti dari idhofah tersebut, sebagaimana tadi dijelaskan, untuk status, jumlah, dan gender ditentukan oleh mudhof yang pertama, yaitu kata maliki. Statusnya adalah jar, jumlahnya satu, gendernya maskulin. Untuk identitas idhofah ditentukan oleh mudhof ilaihi yang terakhir, yaitu kata ad-din, di mana identitasnya adalah ma'rifah, karena diawali dengan alif lam. Jadi properti maliki yaumiddin atau raja dari hari pembalasan, propertinya adalah jar, tunggal, maskulin, ma'rifah. Dari pengamatan rangkaian idhofah tersebut dapat disimpulkan bahwa sebuah rangkaian idhofah akan berakhir jika terdapat mudhof ilaihi yang ma'rifah dengan awalan al. Karena kata tersebut sudah tidak mungkin lagi menjadi mudhof untuk kata selanjutnya. Mengapa demikian? Karena syarat mudhof adalah isem ringan yang tidak diawali dengan alif lam. Insya Allah kaidah ini mudah dipahami. Selanjutnya kita akan membahas kaidah yang lain terkait idhofah, yaitu idhofah yang disusun oleh kata ganti tidak independen atau dhamir muttasil. Idhofah dengan dhamir muttasil adalah frasa kepemilikan di mana sebuah isim dimiliki oleh kata ganti yang melekat padanya. Contohnya adalah rumahku, mobilnya, dan bukumu. Kata ganti dalam contoh ini adalah ku, nya, dan mu yang melekat pada kata rumah, mobil, dan buku membentuk frase kepemilikan atau frase idhofah. Kaidah ini juga berlaku dalam tata bahasa Arab, di mana sebuah isim ringan yang menjadi mudhof jika ditempeli dhamir mutasil akan menjadi frase idhofah. Contoh di dalam Al-Quran adalah pada surat Al-Baqarah ayat 285. Malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Yang artinya malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Pada frasa-frasa tersebut terdapat dhamir mutasil yang menempel, yaitu dhamir hi atau nya atau dia pada kalimat malaikah menjadi malaikatihi,
kutubihi dan rusulihi. Yang artinya malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Baik, teman-teman, berikut adalah contoh idhofah dengan attached pronoun yang diambil dari surat Al-Masad. Berikut ini adalah contoh idhofah di dalam Al-Quran, baik yang berisi frase kepemilikan dengan gabungan dua isim, dan juga frase kepemilikan yang terdiri dari dhamir yang dilekatkan pada isim. Contohnya adalah pada surat Al-Masad ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Ayat yang pertama, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Tabbat yada abi lahabi wa tab. Pada ayat ini terdapat frase idhofah abi lahabin. Abi sebagai mudhof, lahabin sebagai mudhof ilaihi yang artinya bapak dari kebodohan. Terus kemudian pada ayat yang kedua, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Di sini terdapat frase idhofah yang terdiri dari dhamir mutasil yang menempel pada mudhof kata malu, yang artinya hartanya. Kemudian pada ayat selanjutnya atau ayat yang ketiga, sayasla naron zatalahab. Di sini terdapat frase idhofah zata lahabin. Terus kemudian di ayat yang selanjutnya wamro'atuhu hamma latal hatob. Di dalam ayat ini terdapat frase idhofah berupa dhamir mutasil atau kata ganti yang melekat pada mudhof amro'atu menjadi amro'atuhu atau artinya istrinya. Terus kemudian yang terakhir adalah fi jidiha hablum mim masad. Pada ayat ini terdapat frase idhofah jidiha. Frase ini terdiri dari dhamir mutasil ha yang melekat pada mudhof jidi yang artinya adalah lehernya. Selanjutnya bahasan terakhir yang terkait dalam frase idhofah adalah spesial mudhof. Spesial mudhof adalah isim yang diperlakukan sebagai mudhof dan diikuti oleh isim majrur sehingga menjadi sebuah frase mirip dengan frase idhofah, namun tidak memiliki arti kepemilikan. Isim yang masuk dalam kategori spesial mudhof itu tidak banyak. Hanya ada beberapa isim yang diperlakukan sebagai spesial mudhof. Spesial mudhof terdiri dari dua jenis, yaitu spesial mudhof dengan status nasab dan spesial mudhof yang bisa berstatus rofa, nasab atau jar sesuai dengan konteksnya. Langsung saja kita bahas satu persatu. Spesial mudhof berstatus nasab. Spesial mudhof ini menggambarkan tentang tempat dan waktu dan tidak menggambarkan kepemilikan. Keseluruhannya berstatus nasab. Status nasab adalah status yang menggambarkan detail informasi sebuah kata kerja atau fi'il. Insya Allah nanti akan kita bahas dalam materi fi'il. Berikut daftar isim yang termasuk jenis spesial mudhof yang selalu berstatus nasab. Yang pertama adalah menggambarkan tentang tempat yang dikenal dengan zarf makan. Yang pertama adalah kata fauqa yang artinya di atas. Selanjutnya adalah kata tahta atau artinya di bawah. Terus kemudian baina atau artinya di antara. Selanjutnya adalah kata amama atau di depan. Kemudian kata khalfa atau di belakang. Selanjutnya adalah haula atau di sekitar. Terus kemudian qaddama yang artinya tepat di depan. Selanjutnya wara'a atau di belakang atau di luar. Spesial mudhof yang selanjutnya adalah inda. Inda ini artinya pada, bisa juga dengan, bisa juga miliknya. Kemudian ma'a ini artinya bisa dengan, bisa bersama. Terus kemudian ladun ini artinya khususnya atau bisa juga dari. Yang kedua adalah yang menggambarkan tentang waktu atau dikenal dengan zarf zaman. Kata-katanya adalah
Yang pertama, qabla atau sebelum, kemudian ba'da atau after atau setelah, kemudian duna atau selain itu atau daripada. Berikut adalah contoh spesial mudhof di dalam Al-Quran untuk spesial mudhof yang berstatus nasab. Contoh yang pertama adalah untuk mudhof fauqa atau di atas. Pada surat An-Naba ayat 12, wa baina fauqakum sab'an sidada. Yang artinya adalah dan kami bina di atas kalian 7 buah langit yang kokoh. Terus kemudian mudhof tahta atau di bawah ini pada surat Al-Bayyinah ayat yang ke-8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Adnin tajri min tahtihal anhar. Yang artinya surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Terus kemudian untuk mudhof qabla contohnya adalah di dalam surat Waqiah ayat 45. Innahum kanu qabla dzalika mutsrafin. Yang artinya sesungguhnya mereka sebelum itu hidup bermewah-mewah. Terus contoh yang selanjutnya adalah mudhof ma'a pada surat Alam Nashrah ayat yang ke-6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna ma'al usri yusra. Yang artinya sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Yang terakhir adalah spesial mudhof yang kedua, yaitu spesial mudhof berstatus rafa, nasab, dan jar. Berikut adalah isim yang masuk dalam jenis spesial mudhof yang dapat berstatus rafa, nasab, dan jar. Yang pertama adalah ba'du atau sebagian, kemudian kullu artinya masing-masing atau setiap, terus kemudian ghairu atau selain, atau yang bukan, terus kemudian ayyu atau yang mana. Berikut adalah contoh ayat-ayat Al-Quran yang menggunakan spesial mudhof berstatus rafa, nasab, dan jar. Yang pertama adalah spesial mudhof ghairi atau ghairu pada surat Al-Fatihah ayat yang ke-7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Yang artinya bukan dari jalan mereka yang dimurkai. Terus kemudian spesial mudhof kullu atau setiap. Contohnya adalah pada surat Al-Imran ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Baiklah teman-teman, pembahasan spesial mudhof yang dapat berstatus rafa, nasab, dan jar yang terdiri dari ba'du, kullu, ghairu, dan ayyu adalah bahasan terakhir dalam materi frasa kepemilikan atau frasa idhofah. Demikian video ini kami akhiri. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita telah selesai membahas bersama kaidah yang sangat penting di dalam Al-Quran, yaitu frasa idhofah. Semoga video ini bermanfaat, khususan buat kami, dan juga semoga bermanfaat buat kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oh ya teman-teman, semua materi dan dokumen yang kami sertakan dalam video ini silahkan di-download dan juga di-share untuk kepentingan amal jariah kita semua. Kami mohon maaf jika terdapat kekurangan dan kesalahan dalam kami mempersiapkan materi dan juga dalam kami menyampaikan materi. Mohon koreksinya jika terdapat kesalahan, supaya dapat kami perbaiki dan supaya channel ini bisa menjadi lebih baik dalam menyampaikan kaidah-kaidah tata bahasa Al-Quran. Kami tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.